Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masih tetap membahas ayat 113, 114 yang membahas mengenai larangan memohonkan ampun kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini penting, patut kita perdalam ya, agar kita memaham, jangan sampai kita tidak sengaja ya, tidak sengaja memohonkan ampun kepada orang-orang yang tidak beriman, meskipun itu adalah kedua orang tua kita. Pada surat 13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari surat At-Taubah, maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh untuk nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang musyrik, walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu adalah keluarga. Nah, gitu ya. Mengapa? Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas buat mereka bahwa mereka itu orang kafir itu ashabul jahim. Nah, lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Wa ma kana istighfar Ibrahim li abi. Nah, 114. Nabi Ibrahim itu pernah memohonkan ampun untuk ayahnya kepada Allah Ta'ala, illa an ma'idatin wa'adaha, kecuali karena dia pernah berjanji ya, karena dia pernah berkata astaghfirullah rabbi, dia sudah berjanji akan saya mintakan ampun, ya dia kerjakan. Nah, falamma tabayyana lahu, setelah jelas buat Nabi Ibrahim annahu, yaitu ayahnya adun lillah, musuhnya Allah Ta'ala, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahim al-awwahun halim, Nabi Ibrahim itu selalu berdoa dan dia adalah seorang yang halim, seorang yang penyabar. Ada sebuah riwayat di sini diberikan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa saat Abu Thalib mau meninggal, datang Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah dan berkata, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah, suatu kalimat yang saya perjuangkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan la ilaha illallah nanti saya perjuangkan. Kalau sholat sudah tidak bisa, sholat sudah di tempat tidur, cuma saja la ilaha illallah. Tetapi yang di sekitarnya, teman-temannya, koleganya, tetap menekankan Abu Jahal dan yang lainnya, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu benci dengan agamanya Abu Talib, Abdul Muttalib, yaitu menyembah berhala. Keduanya mengulang-ulangi kalimat itu sampai kalimat yang terakhir adalah ala millati Abdul Muttalib, tetap pada agamanya Abdul Muttalib, yaitu menyembah berhala, kesyirikan. Lalu Nabi berkata, la astaghfirullah laka malam unha anka, akan saya mohonkan ampun kepada Allah untuk engkau wahai pamanku selama saya tidak dilarang. Nah, turun ayat 100, ayat surat Al-Qasas ayat 56, maka Nabi waladzina amanu astaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Nah, gitu ya.
turun ayat ini, ayat 113 dari surat At-Taubah, tidak boleh bagi Nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun buat orang musyrik meskipun mereka itu keluarga. Mimba dibatanya annahum ashabul jahim. Setelah jelas buat mereka bahwa mereka itu adalah penghuni neraka. Bahkan 114 dikatakan aduun lillah, musuhnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan surat As-Saqqas 56, innaka latahdi man ahbabta. Kamu dah bisa kasih petunjuk orang yang kamu cintai. Wa kana Allah yahdi man yasha. Allah Taala kasih petunjuk pada siapa yang kehendaki. Nabi pun tidak bisa kasih petunjuk siapa yang dia cintai. Yang ngasih petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita cintai, ya kan karena dia ada chemistry, ada keterikatan batin dengan kita. Jadi kita mintakan dia ampun, mintakan dia petunjuk. Apakah Allah Ta'ala tidak bisa ngasih semua orang petunjuk? Bisa lah. Tapi jangan lupa, perlu diketahui, perlu diingat, semua orang itu punya potensi, kemampuan untuk beriman lah. Ketahuilah itu. Tidak ada orang yang tidak bisa beriman. Semua orang bisa beriman lah. Begitu ini mesti kita pahami. Jadi jangan kita getol memohonkan ampun, sampai kita lupa bahwa beliau, bahwa orang itu adalah penghuni neraka. Benar suatu kali katanya Umar bin Khattab, ini juga riwayat Imam Muhammad. Suatu kali dari Buraidah, sahabat Rasulullah SAW, kami bersama Rasulullah SAW, lalu ya ada 1.000 orang. Lalu beliau salat 2 rakaat. Lalu beliau setelah selesai beliau meneteskan air mata. Umar bin Khattab berkata, ya, demi ayah dan ibu saya ya Rasulullah, kamu kenapa kok menangis? Kata beliau, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ibu saya, tetapi saya tidak diizinkan. Maka saya menangis, gitu ya, karena saya rahmatan lah minan nar, sebagai bentuk rahmat kepadanya dari api neraka. Lah, gitu ya. Lalu di sini ada tambahan, gitu ya. Kuntu nahaitukum an salatin. Dulu saya melarang dari 3 hal. Pertama, nahaitukum an ziyaratul kubur. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Sekarang fazuruha. Sekarang kalian silahkan ziarah kubur. Untuk apa? Litudzakirakum ziyaratuha khairan. Karena dalam menziarah itu agar kalian itu bisa mendapatkan kebaikan, menyadarkan kalian. Lalu saya wanahitukum an luhumil adhahi ba'da thalath. Saya dulu melarang kalian makan sembelihan setelah 3 hari. Faqulu wa amsiku ma syi'tum. Sekarang kalian boleh menyimpannya lebih dari 3 hari. Dulu tidak boleh. Habiskan kambing itu, sembelihan itu, sapi, unta dalam waktu kurang, dalam waktu 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Sekarang silahkan kalian simpan dalam bentuk dendeng. Dendeng itu awet. Lalu wanaitum an ashriba fil auyah. Saya dulu melarang kalian minum apa itu semacam asir, gitu ya, jus-jus itu. Sekarang kalian boleh selama tidak memabukkan. Gitu ya, baik. Ini cerita lain, gitu ya, dari Ibnu Khatib membawa riwayat cerita lain. Suatu kali Rasulullah SAW, beliau duduk pada suatu kubur, gitu ya, lalu beliau lama sekali di situ. Lalu kemudian beliau menangis. Kami juga ikut menangis, gitu ya. Ibnu Khatib bertanya, Rasulullah, kenapa kamu menangis, gitu ya? Kata beliau, kubur yang saya duduk padanya itu adalah kubur Aminah, ibu beliau. Saya minta izin, gitu ya, kepada Allah Ta'ala untuk mengunjunginya, menziarahinya. Saya diizinkan. Kemudian saya, gitu ya, minta izin untuk mendoakannya, tetapi saya tidak diizinkan. Nah, gitu ya, turun ayat ini 113 surat At-Taubah. Nah, ini mesti kita pahami. Nah, gitu ya. Adapun katanya Ibn Katsir, ada sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ibu Rasulullah SAW, kemudian beriman, kemudian kembali mati. Itu adalah sebuah hadis
yang sanadnya itu banyak majhulun, orang yang tidak dikenal, alias orang-orang yang sengaja dipasangkan. Nah, begitu ya, buzzer-buzzer dimasukkan situ. Nah, gitu ya, dimasukkan sebagai sanad. Siapa ini? Nah, begitu ya, siapa lah? Begitu ya, orang-orang yang bukan dikenal oleh muhaddisin, lalu tiba-tiba muncul mereka itu siapa ini? Majhulin, orang yang tidak dikenal. Meriwayatkan bahwa ibunya Nabi dibangkitkan, lalu beriman, lalu kemudian mati. Loh, kalau begitu caranya, Abdullah ayah beliau pantas dibegitukan. Nabi Ibrahim ayahnya pantas dibegitukan lah. Kalau Nabi berbuat begitu, gitu ya, maka itu terjadi pada semua orang. Dan ngapain pakai mati? Waktu sebelum mati kasih petunjukan selesai. Nah, gitu ya. Ngapain kau pakai dimatikan dulu, lalu berdoa, lalu dibangkitkan, lalu beriman, kemudian mati, buat apalah? Kalau Nabi Musa menghidupkan orang yang sudah mati itu, karena ada kasus. Karena ada kasus, ada orang terbunuh. Siapa yang bunuh lah? Lalu mereka diminta untuk mencari sapi. Sampai mereka kesulitan cari sapi tadi. Waktu sapinya sudah ketemu, salah satu anggota tubuhnya dipukulkan, dia bangkit untuk menyatakan siapa yang bunuhnya, kemudian dia kembali mati. Sekedar memberitahu saja. Nah, bukan memberitahu, bukan bersyahadat lain. Gitu ya. Kalau syahadat itu Allah Ta'ala tidak mengampuni seseorang kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bahkan waktu Abu Thalib meninggal, datang Ali bin Abi Thalib, gitu ya, inna ammaka adh-dhal qad mat. Ada kata adh-dhal. Nah, gitu ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, pamanmu ya Rasulullah yang sesat itu, bukan Nabi mengatakan, Ali bin Abi Thalib, inna ammaka adh-dhal qad mat. Nah, gitu ya. Pamanmu yang sesat itu ya Rasulullah sudah meninggal. Yang mengatakan adh-dhal itu Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Nabi tidak sampai hati mengatakan begitu. Lah, gitu ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ayah saya ya Rasulullah, pamanmu yang sesat itu sudah mati lah. Itu mengatakan Ali untuk ayahnya. Gitu ya, bukan Nabi. Nabi tidak sampai hati lah mengatakan begitu. Ali bin Abi Thalib sebagai anaknya mengatakan, ya Rasulullah, itu pamanmu yang sudah yang al-Zalsat itu sudah mati lah. Ya sudah, kamu urus. Begitu. Itulah yang terjadi. Inilah yang patut penting kita fahami. Gitu ya. Lalu apa itu al-awwah? Inna Ibrahim la awwahun halim. Ada yang mengatakan al-awwah itu ar-rahim. Gitu ya. Awwah itu orang yang selalu menyayangi. Ada lagi yang mengatakan rajulun katsiruz zikrillah fil Quran. Orang yang selalu ingat pada Allah Ta'ala waktu baca Al-Quran. Wa yarfa' sawta fi du'a, mengeraskan suaranya pada waktu berdoa. Itu riwayat Ibn Jarir At-Tabari. Gitu ya. Ada yang mengatakan al-awwah itu adalah idza dzakara khataya istaghfar minna, kalau ingat kepada dosa-dosanya minta ampun lah. Inilah sifat orang beriman. Orang beriman tuh awwah, gitu ya, selalu merasa introspeksi, iya ya saya itulah, begitu ya. Jadi ingat, jadi awwah itu sifat orang beriman yang tahu diri. Tahu diri, iya ya. Membaca Al-Quran, ngerti akhlaknya waktu baca Al-Quran. Waktu baca Al-Quran, dia tahu akhlaknya waktu baca Al-Quran. Yaitu dia kalau ada larangan dijauhi, perintah dikerjakan. Nabi SAW begitu. Kalau ada cerita mengenai neraka, minta ampun. Cerita mengenai surga, minta surga. Itu Nabi, itu awwah artinya, responsif, gitu ya, peka. Awwah itu peka, begitu ya, peka. Seperti Nabi Ibrahim waktu kasih tahu, ada malaikat datang mau memberitahu dia punya anak, terus malaikat tadi bilang, kami mau ke desa sebelah, gitu ya, mau mengazab kami ini. 3 malaikat, lu ada apa? Kok diazab? Kasihan. Gitu ya.
gitu ya, wahai Ibrahim, gitu ya, itu urusannya Allah Taala, perintah Allah Taala, kamu jangan kamu urusi. Ini berbila Awwahun Halim. Dia itu kenapa kok diazab, dikasih nasihat. Nabi Ibrahim itu tidak ngerti, gitu ya, bahwa orang LGBT itu kalau tidak dibinasakan, gitu ya, tambah ganyang. Gitu ya, orang LGBT itu kalau dibiarkan, tambah buat kelompok, segala macam, gitu ya. Ada seorang mahasiswa dikeluarkan dari kampusnya karena menyatakan bahwa jenis kelamin cuma 2 orang saja, cuma 2 jenis saja, laki dan perempuan. Begitu ya. Kalau di Thailand jenis kelamin 18. Kalau di Thailand jenis kelamin itu 18. Gitu ya. Kalau di Thailand itu jenis kelamin 18, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, bukan hanya secara jiwa tapi physically, secara fisik. Begitu ya. Jadi jumlahnya 18. Begitu ya. Ada jin LGBT, ada. Gitu ya. Jin itu jelas. Gitu ya, betina atau jantan jin. Gitu ya. Jin itu jelas laki atau betina atau jantan. Manusia 18 di Thailand, katanya begitu. Bagaimana? Ini mesti dibinasakan. Nabi Ibrahim, ya kenapa kok dibinasakan? Ya tidak apa-apa. Begitu ya. Ada yang mengatakan Allah itu faqih, ya sama sebenarnya, sama. Ada respon, ada kepekaan. Kepekaan itu tidak bisa dijelaskan, digambarkan saja. Ngerti, tahu diri. Saya harus beginilah. Itu Allah namanya. Saya mesti ngerti, saya mesti tahu, saya mesti ngerjakan ini, saya mesti zikir, saya mesti baca Al-Quran lah. Itu Allah namanya. Orang beriman itu hidup. Jadi dia mesti ngerti yang mesti dikerjakan. Gitu ya. Bukannya malah dikasih tahu tambah marah loh. Begitu ya. Orang beriman itu karena peka, kok diingatkan terima kasih dia. Oh, saya diingatkan lah. Begitu. Bukan malah lupanya banyak. Oh, tidak boleh. Begitu ya. Lupanya banyak tidak boleh. Begitu ya. Harus tahu, sama dengan dokter. Dokter itu tahu obat yang mesti dia berikan kepada pasiennya lah. Bukan lalu ini ya ada obat mahal. Obat ini kalau Anda minum sembuh tapi mahal. Jadi bagaimana? Anda mau beli apa enggak lo ya? Dia mesti dibeli. Dokter kok nyang-nyangan lah. Begitu ya. Dokter mesti tegas, ini obatnya begini, bisa beli ya? Tidak tahu. Kalau saya kasih obat-obat yang sample 1.500 ya sembuhnya mungkin lo ya, mungkin dah. Barangkali ini enggak, ini satu biji 15.000 loh ini lah. Jadi satu template 110.000 iya, tapi minum langsung seger. Begitu ya misalnya, lain loh misalnya begitu ya. Bukan lalu ini ya ada obat mahal, Anda punya uang apa tidak loh, tidak bisa. Gitu ya. Nah, kalau obatnya memang cespleng ya, masa Anda ya karena tidak punya uang harus sabar loh ya, tidak bisa sih. Nah, itu yang berapa obatnya itu? 10 juta apa? Berapa? Nah, dalam waktu uang yang bisa kita keluarkan lah. Gitu ya. Anda saya lihat kok wajahnya loh, kenapa? Berapa obatnya? Gitu ya. Jelaskan berapa yang bagus, sebelum saya bisa sembuh lah, gitu ya. Jadi itulah orang beriman. Orang beriman itu orang pintar. Pintar itu apa sih pintar tuh? Pintar tuh tahu yang mesti dikerjakan, itu pintar namanya. Nah, gitu ya. Lawannya dablek, gitu ya. Tidak tahu yang mesti dikerjakan. Tidak tahu kalau dia banyak dosanya, ada istighfar. Tidak ngerti kalau tidak punya ilmu, tidak belajar loh, tidak boleh begitu tuh, tidak boleh lah. Harus tahu. Nabi Daud itu ada seekor burung, nah begitu ya. Nabi Sulaiman, gitu ya. Ada seekor burung tidak hadir tahu dia. Nah, seekor burung tidak hadir tahu dia, gitu ya. Seekor burung tidak hadir tahu dia loh, begitu ya. Harus tahu. Nah, meskipun seekor burung tidak hadir di mana itu, begitu ya. Lau adzibanu adzab syadida aw la adbahannahu, akan saya siksa atau akan saya sembelih. Gitu ya. Ya, harus ada dia. Tidak ada lapor. Bukan lalu tidak ada. Seekor burung tidak ada dia tahu. Bukan kok tanya saya loh. Lah ya apa sih? Ya. Lah Anda dijadikan ngerti Bu, ngerti ya, memang pantas berkuasa. Orang berkuasa itu dia tahu apa yang dia kuasai.
Begitu ya, dia tahu semua yang kecil-kecil, gitu ya. Bukan loh, ya, apa saya tidak tahu. Iya, saya tidak tahu pintu rumah saya, lupa saya kunci loh. Katanya malingnya lah, ini buka ya. Gitu ya, ceklek buka, saya masuk lah. Begitu ya. Kalau dikunci, saya merusak kunci, lah itu salah lah. Begitu ya. Ini saya buka pintunya. Begitu ya, mobilnya begini kan bisa buka pintunya, ya saya pakai lah. Begitu ya. Kalau saya merusak kunci kan saya salah lah. Begitu ya. Tapi karena saya buka begini bisa lah, ya salahnya sendiri dia. Lupa mengunci mobilnya lah. Begitu ya. Makanya mobil itu sekarang kalau orangnya itu menjual mobilnya ngunci sendiri lah. Begitu ya. Mobilnya mahal ya lah. Begitu ya. Bukan lalu pakai kunci begini, itu yang itu pegawai negeri lah, gitu ya. Itu mungkin ustadz biasa lah. Kalau yang mahal, dari dia mendekat menyala mobilnya lah. Ada lagi mobil itu bisa diremote dari rumah lah. Begitu ada orang ngutek-ngutek langsung menyala dia. Lah. Oh, ada orang ngutek-ngutek mobil saya lah. Begitu ya. Nggak mahal mobilnya. Begitu ya. Tuh, mobil itu pintar sekarang itu. Mobil itu dibuat pintar. Kenapa? Yang nyetir tidak pintar soalnya. Nah, begitu ya. Karena yang nyetir bingung, banyak urusan, jelimet kepalanya, lah mobilnya pinter. Nah, jadi waktu dia ngelamun mobilnya bisa mengurangi kecepatan, menambah kecepatan. Lah, kita cruise control namanya. Lah, supaya mobilnya itu supaya selamat. Kalau mobilnya itu tergantung pada yang nyopir lah, itu bahaya. Ngelamun nabrak lah, gitu tidak bisa. Jadi mobil itu dibuat sedemikian pinter supaya dia bisa mengendalikan dengan sendirinya. Lah. Begitu itu teknologi yang sebenarnya miliknya pesawat lah, kita diaplikasikan di mobil lah. Manusia juga begitu sebenarnya. Manusia itu bisa mengendalikan dirinya, bukan dikendalikan oleh orang lain lah. Begitu ya. Orang merdeka itu orang yang bisa ngatur dirinya. Kalau tidak bisa ngatur dirinya, diatur oleh orang lain, alias diperbudak lah. Jangan marah. Kalau kita diatur orang lain jangan marah, karena kita tidak bisa ngatur diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang mesti kita kerjakan loh. Tahu itu apa? Tahu apa yang mesti dipikir, apa yang mesti diucapkan, apa yang mesti dikerjakan. Itu tahu namanya lah. Bukan semua dipikir, itu kepikiran namanya. Tidak bisa buat apa-apa lah. Gitu ya. Apa yang mesti diucapkan? Bukan nyerepet begini, bukan. Kalau perlu ngomong udah usah ngomong lah. Gitu ya, apa semua dikerjakan. Nah, apa ini perlu dikerjakan? Gitu ya, perlu apa tidak? Oh perlu kerjakan. Begitu ya, tidak perlu baca koran satu-satu begini. Oh, tidak punya kerjaan ini lah. Baca judulnya saja. Lihat judulnya mana yang penting lah. Oh ya sudah. Kalau kita ketemu orang jual koran buka. Oh ini penting baca. Sudah Pak, lo udah beli? Enggak. Sudah tahu isinya saya. Gitu ya. Yang sama dengan kemarin saya baca Pak. Waduh, kalau semua orang kayak gini tidak jalan koran saya Pak. Iya memang. Koran itu untuk orang yang tidak banyak waktunya, gitu ya. Kalau orang pun sibuk tidak baca koran, dibaca yang penting saja. Mana dia taruh sudah selesai. Tidak semuanya dibaca. Gitu ya, semuanya dibaca, TV semuanya dilihat. Ada mana yang penting berita lihat, oh ya sudah inilah. Bukan semuanya orang diskusi lihat semua. Ada apa? Mana yang penting diambil selesai. Kita beli buku segini misalnya banyak. Gitu ya, dibaca semua 30 jilid. Ya tidak kawin lah. Begitu ya, tidak sempat kawin baca semua. Lu ada apa lah? Oh yang menulis kawin kok kita tidak kawin lah. Yang nulis kawin. Gitu ya. Mana yang penting dibaca, itu pinter namanya. Bukan 30 jilid, tapi kan malah ya memang tidak apa-apa. So gitu ya, Ustadz itu mesti tahu buku yang dia miliki. Gitu ya. Dia punya 100 set buku di rumahnya misalnya. Dibaca semua enggak? Mana yang penting dibaca, bukan semuanya dibaca ada apa. Begitu ya, usah dibaca semua, tapi dia tahu apa buku yang mesti dia miliki loh. Begitu ya. Kalau Ustadz tidak tahu buku yang dia miliki, artinya dia tidak tahu apa yang mesti disampaikan. Oh, itu bencana namanya. Itu bencana namanya. Kalau Ustadz tidak tahu yang mesti disampaikan itu bencana. Buktinya loh, bukunya tidak lengkap. Bukunya tidak lengkap. Begitu ya. Bukunya tidak lengkap. Kalau kita ketemu kiai yang beken, gitu ya. Anda punya buku ini. Buku apa ya? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Tidak pernah baca buku itu dia. Kiai itu ngukur kita, kecerdasan kita dari buku yang kita minta ketahui.
Gitu ya. Anda tahu buku ini? Oh ya tahu saya lah. Jangan bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu ya salah gitu. Harus tahu bahwa buku itu ada. Begitu ya. Harus tahu buku itu ada. Nah, begitu ya. Harus kita miliki. Yang dibaca ya tidak usah semuanya. Nah, nanti buku itu dikebetin saja. Kira-kira yang penting. Oh ini digarisi. Oh ya inilah. Itu caranya lah. Mesti tahu. Gitu ya. Itu pinter namanya lah. Gitu ya. Orang pinter itu orang yang tahu apa yang mesti diketahui. Ya. Itu gampangnya saja. Nanti apa yang terjadi, tahu yang mesti dipikir, tahu yang mesti diucapkan, tahu yang mesti dikerjakan lah. Jangan lalu tidak tahu, tidak boleh. Kalau orang mau investasi, mesti ngerti saham dia. Bukan menyerahkan uangnya ke perusahaan sekuritas. Begitu ya. 116 triliun hilang. Nah, miliknya 23.000 orang. Nah, di negara ini hilang uangnya 116 triliun loh. Bukan sedikit ya, 23.000 orang. Gitu ya. Ada orang yang investasinya 250 miliar. Oh, hilang. Hilang. Ya. Begitu ya. Ada yang 5 miliar, ada mana ada yang 1 juta, ada. Miliaran semua. 116 triliun. Hilang, tidak ada sudah. Kasusnya tidak ada. Nah, uangnya ada ke tempat lain. Nah, itu ya. Uangnya ada ke tempat lain, tapi yang punya orang-orang yang megang mengerti. Ini orang udah ngerti investasi ini. Nah, begitu ya. Udah ngerti investasi ini, begitu ya, serahkan uangnya, hilang lah, gitu ya. Itulah yang terjadi. Jadi orang tuh mesti tahu apa yang mesti dikerjakan. Artinya kalau kita itu, makanya jangan gampang meminta rezeki. Rezeki pertama tambah pintar mestinya. Kalau anda dihapusi orang banyak nanti lah. Begitu ya, kalau tidak pintar dihapusi orang banyak lah. Begitu ya. Jadi kalau kita, kenapa uang anda tidak banyak? Loh, saya itu bukan orang pintar. Kalau saya itu orang pintar, nanti uang saya percuma. Uang saya nanti diambil orang, itu tidak ngerti lah. Begitu ya. Nah itu ya mungkin dia pintar. Mungkin dia pintar barangkali. Nah, kalau saya enak kan itu jawabannya lah. Begitu ya. Itu orang ya mungkin dia pintar, bisa mikir. Oh saya tidak kuat mikir berat-berat lah. Begitu ya. Orang punya uang itu mesti tambah pintar. Yang dipikir banyak lah. Makanya obatnya juga banyak lah. Gitu ya. Obatnya banyak. Madunya udah bisa. Madunya jutaan lah. Gitu ya. Madunya itu jutaan lah. Gitu ya. Supaya dia sehat. Olahraga, punya asisten, punya segala macam dia. Yang diurus banyak. Yang diurus banyak lah. Jadi jangan digambarkan, oh enak ya orang itu uangnya banyak, berat. Nah, ini mesti kita pahami. Begitu ya. La'awwahun halim. Nabi Ibrahim itu begitu. Allah, dia tahu apa yang mesti dia ketahui dalam konteks keagamaan, dalam konteks akhirat, bukan dalam dunia, tidak, dalam konteks akhirat. Nah, begitu ya, baik. Ya, baik. Ya, Allah Ta'ala mengatakan pada ayat 115, wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Allah Ta'ala tidak menyesatkan suatu kaum setelah Allah Ta'ala ba'da idh hadahum, setelah Allah Ta'ala kasih petunjuk di sini dalam arti mengirim rasul, mengirim ilmu, nah, gitu ya, sampai Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka apa yang mesti mereka jauhi. Setelah mereka tahu dan tidak mau, Allah Ta'ala menyesatkan. Kenapa? Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala maha mengetahui sesuatu. Kenapa? 116 tinggal baca saja. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Allah Ta'ala itu yang menguasai lah. Begitu ya, menguasai itu memiliki, memelihara dan seterusnya. Yuhyi wa yumit, yang mematikan, menghidupkan dan mematikan. Wa malakum min syai' min wali wal nasir. Untuk kalian tidak punya wali selain Allah dan tidak punya penolong lah. Makanya jangan suka bersandar pada kemampuan diri sendiri. Nah, oh saya itu pintar, jangan. Lu tadi katanya suruh pintar. Ya memang setelah kita itu menjadi pintar, berserah pada Allah Ta'ala. Jangan lalu oh saya itulah. Begitu, saya itu punya kemampuan. Jangan, hati-hati. Nah, ini mesti kita pahami ya. Karena seseorang itu kadang-kadang karena merasa dengan kemampuannya lah, seperti Qorun misalnya, seperti Qorun. Innama utitu ilman, saya itu bisa begini karena ilmu. Betul. Qorun itu betul. Gitu ya, tapi salah dia. Karena tidak mengatakan ilmu ini dari Allah Ta'ala pertama. Dan kedua, saya dimudahkan lah. Dimudahkan dapat ilmu, dimudahkan melaksanakan ilmu saya lah. Tapi ya belajar, tapi memang ilmu
begitu ya. Misalnya dokter umum, gitu ya, boleh ngoperasi orang, gitu ya. Dokter umum, Bismillah, baca sholat, oh enggak, loh, saya jangan Pak, gitu ya. Ini ada petanya Pak, saraf ini, gitu ya. Ini ada petanya, gitu ya. Dokter jangan asal buka dadanya orang, itu jagal Idul Adha, digorok, tinggal potong-potong gini, gitu ya. Anda ini jagal apa dokter loh, tapi Anda kan enggak ngerti. Begitu ya, Anda tidak ngerti, tidak boleh lah. Ini bukan soal baik, tidak. Bisa atau tidak. Meskipun dokternya tidak beragama misalnya, tapi dia punya ilmu lah. Dokternya tidak beragama, kafir, tidak sholat, tapi dia punya ilmu loh. Begitu ya, dokternya kafir, tidak beragama, tapi dia punya ilmu lah. Begitu ya. Ada lagi misalnya ustadz baca sholawat ya begini, oh jangan lah. Begitu ya. Jadi kita mesti menghargai proses yang Allah Ta'ala tetapkan. Begitu ya, bahwa ini harus begini ya dijalani. Ya dijalani. Begitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi dokter, tidak ada uang berobat, baru angkat tangan kita. Begitu ya. Kalau tidak ada dokter, uang tidak ada, angkat tangan lah. Tapi kalau masih ada dokter, ada uang, itu caranya dari Allah Ta'ala itu. Dokter dari Allah Ta'ala, uang dari Allah Ta'ala sama lah. Begitu ya. Uang dari Allah Ta'ala lah. Begitu ya, dokter dari Allah Ta'ala lah. Ya tapi saya tidak mau sakit. Oh gampang, yang banyak sedekah. Tidak mau sakit, banyak sedekah lah. Begitu ya. Lah kalau sedekah tidak, kepingin sehat lah. Wallahu alam, saya tidak ngerti ilmunya, saya tidak punya ilmunya lah. Gitu. Ilmu kita itu yang banyak berbuat baik kepada masyarakat. Jangan dianggap Allah Ta'ala tidak tahu lah. Jangan dianggap tidak berbuat baik pada masyarakat itu suatu kepintaran, tidak boleh. Tetapi saya tidak dihargai. Yang menghargai itu Allah Ta'ala, bukan kita, bukan manusia. Manusia tidak belum menghargai kita. Nah, begitu. Saya ngajari orang, ngajari Quran, baca Al-Quran. Lalu tiba-tiba saya diremehkan, padahal yang lainnya itu tidak beriman dan sebagainya. Kok dihormati loh? Itu yang tidak pernah ngaji, hanya bisa bawa bola, dihormati orang banyak, disambut di bandara. Lah saya jangankan disambut di bandara, ke bandara saya tidak bisa. Lah itu ya memang ada pada ke bandara. Begitu ya, ada apa lah? Ada teknisi apa, ada pilot apa lah? Tidak perlu mohon kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya. Saya lanjut ayat 17. Allah Ta'ala ada suatu peristiwa gitu ya. Sebuah cerita yang masyhur ini, yaitu dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik berkata, saya tidak pernah meninggalkan perang bersama Rasulullah SAW kecuali pada perang Tabuk, di mana gitu ya, saya juga tidak ikut perang Badar, di mana semua orang yang tidak ikut perang Badar tidak dihina karena itu tidak disengaja. Begitu ya. Perang Badar itu perang yang tidak direncanakan. Berangkat ingin mencegah pasukan kafilahnya Abu Sufyan, tiba-tiba ketemu pasukannya Abu Jahal. Jadi kalau ada orang tidak ikut, memang tidak direncanakan perang. Lalu menjadi perang karena yang dihadapi pasukan. Jadi kalau ada orang tidak ikut tidak apa-apa, karena memang bukan perang. Kalau Uhud perang memang direncanakan. Kalau Badar tidak. Jadi saya tidak ikut perang Badar, ya memang yang tidak ikut juga banyak kok. Karena memang tidak direncanakan untuk perang. Begitu, baik. Baik. Lalu saya juga ikut Al-Aqabah lah ya. Yaitu waktu ketemu Nabi, Al-Aqabah, perjanjian orang Ansar ketemu Nabi SAW. Lalu pada waktu Tabuk gitu ya, saya itu bisa berangkat. Saya bisa berangkat gitu ya. Secara fisik, secara mental, materi, moral, semuanya itu saya mampu, bukan saya tidak mampu. Nah, gitu ya. Tapi meskipun memang pada waktu itu panasnya yang sangat. Nah, gitu ya. Lalu gitu ya. Dan ya baik. Dan memang banyak orang yang tidak ikut, dan gitu ya, orang munafik tidak ikut, gitu ya. Baik, sedikit sekali orang yang tidak ikut. Saya ulangi lagi,
karena dia menduga bahwa itu tidak akan, gitu ya, itu tidak akan terungkap kecuali Allah Ta'ala yang membukanya. Baik, saya lanjutkan. Waktu dia berangkat, waktu itu buah-buahan memang lagi mau matang, gitu ya, mau lagi orang, gitu ya. Kan kalau masih hijau, gitu ya, masih kecil, nanti saja 1 bulan lagi. Tapi ini sudah mau, gitu ya, sudah mau. Tentu itu menjadi daya tarik buat orang yang biasa melihat itu. Gitu ya. Orang yang biasa melihat itu kan nanti saja berangkat perang, pulangnya jadi kurma. Tidak enak, gitu ya. Kurma itu fase terakhir, gitu ya. Kurma itu ada sekitar 8 fase. Nah, gitu ya. Sebelum kurma ada rutop dan sebagainya. Kita belum jadi kurma, ada sekitar 8 fase. Nah, ini fase yang mau jadi rutop kira-kira. Nah, tidak mungkin diunduh kurma sudah menjadi tamar, tidak, sudah coklat. Oh, itu buat apa? Tidak mau orang. Waktu diunduh itu masih kuning kehijauan, bahkan sepet, namanya rutop, itu mahal. Nah, itu ya, yang masih sepet itu rutop itu mahal. Nah, gitu ya, itu yang ngerti kurma yang makan itu. Nah, gitu, kalau sudah kurmanya menghitam bahkan, oh ya buat apa? Nah, gitu ya, itu buat Ramadan saja. Nah, gitu ya, kan yang makan nggak ngerti kurma, dikasih yang hitam, begitu ya, dikasih coklat, yang nggak coklat ya sudah, tidak apa-apa, gitu ya. Kalau yang kuning nggak keluar, gitu ya, keluarnya buat yang punya mercy lah, apalagi rutop yang masih sepet tuh, mana di Masjidil Haram ada itu, jarang, kecuali mereka yang ngerti kurma untuk yang ngerti kurma sama-sama lah. Begitu ya, rutop. Nah, itu mereka, dia lihat rutop itu, wah, dia tergila-gila. Dia sudah nyiapkan sebenarnya, sudah saya siapkan. Nah, gitu ya. Tapi waktu mau berangkat tak jadi, berangkat tak jadi. Nah, sampai ya sudah, Nabi berangkat. Nah, Nabi di tengah jalan tanya, mana Ka'ab bin Malik? Yang berkata dari orang dari Bani Salimah, ya Rasulullah, dia itu sedang tertahan oleh, gitu ya, melihat pohonnya, asyik dengan pohonnya Rasulullah. Nah, lalu kata Mu'adz bin Jabal, bi'sa ma qulta, sungguh jelek yang kamu katakan, gitu ya. Ya Rasulullah, saya tidak mengetahui kecuali Ka'ab bin Malik itu orang baik. Nah, kenapa tidak berangkat? Tidak usah dibahas, tidak ngerti kenapa. Nah, begitu ya. Kalau orang itu sudah punya reputasi baik, jangan diungkap aibnya. Nah, apa orang itu baik terus loh ya. Gitu ya. Apa ada orang ke surga dengan nilai 100? Tidak ada lah. Pasti ada kekurangannya. Jangan dilihat waktu dia salah, lihatlah waktu dia punya kebaikan. Nah, begitu ya. Dia tertahan lihat kurma, ya tidak tahu memang dia punya pohon kurma. Nah, itulah, gitu ya. Itu ya sudah, itu orang punya harta ya sudah begitu lah. Begitu ya, orang punya harta ya sudah begitu lah. Kita tertahan. Baik. Nah, gitu ya, sama dengan orang, ayo udah umroh Ramadan, rame tokonya waktu Ramadan itu lah. Kapan berangkatnya Idul Fitri? Ya sudah, lain pahalanya lah. Begitu ya. Lah Ramadan itu lain. Rasanya lain, pahalanya lain, memang bukan ya nanti sih Idul Fitri lain. Ramadan itu nilainya sama dengan haji. Pahalanya berkali-kali lipat. Gitu ya. Di sini saja di luar haram sudah besar pahalanya, apalagi di haram lah, lain. Makanya kan harganya lain. Gitu ya, hotelnya juga mahal. Semuanya mahal karena di bulan Ramadan misalnya lah. Gitu, padahal sebenarnya kalau dihitung ya tidak mahal. Gitu ya. Tapi dalam persepsi orang, iya, tapi kan toko itu ramenya waktu Ramadan lah. Ya sudah ditinggal, hilang nanti lah. Godaan memang lah, itu godaan namanya. Waktu Ramadan rame lah, itu godaan. Ya. Waktu Ramadan rame, bingung dia. Kira-kira Allah Ta'ala apa toko ya? Allah Ta'ala apa toko? Bingung dia. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala itu ada, tapi rezeki itu dari mana ya?
apa dari Allah Ta'ala atau dari toko ya rezeki itu ya? Ya bingung. Nah, gitu ya. Katanya Ustadz dari Allah Ta'ala, yang dia tidak punya toko Ustadz itu. Nah, gitu ya. Jadi dia bilang dari Allah Ta'ala rezeki itu. Ini tidak punya toko, saya tahu tidak punya toko Ustadz itu. Gitu ya. Kalau yang punya toko bilang rezeki dari toko, makanya disebut tokonya sumber rezeki lah. Gitu ya. Sumber rezeki memang dia di situ rezekinya dalam pandangannya dia. Kalau Ustadz ya Ustadz tidak punya toko, tidak punya gudang Ustadz, saya tahu kok lah. Jadi dia bilang dari Allah Ta'ala. Coba Ustaz punya toko, tidak gitu ngomongnya lah, begitu. Baik, sudah tidak apa-apa. Nah, waktu Nabi kembali masuk masjid sholat 2 rakaat, gitu ya, datang orang munafik, gitu ya, datang orang munafik. Nabi ngerti orang munafik ini. Ya sudah, ya sudah. Begitu 3 orang ini muncul lah. Nabi senyumnya senyum marah Nabi itu. Begitu ya. Kamu kenapa kau tidak ikut? Nah, kan kamu sudah mengishtaraita dhuhrab. Kamu telah menjual dirimu untuk Allah Ta'ala. Nah, artinya mengorbankan dirimu. Apa kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah? Kalau sekiranya saya itu kesini bersama orang ahli dunia, gitu ya, saya bisa keluar, gitu ya, dengan uzur sama dengan yang tadi ngomong tuh, saya bisa bersama mereka. Saya bisa pintar ngomong, saya bisa gandis ngomong. Nah, saya bisa pintar ngomong saya, tapi tidak saya kerjakan. Saya tidak bisa, gitu ya. Kalau saya itu berbohong kepada engkau ya Rasulullah, kamu percaya, tetapi kamu nanti dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membela saya. Nah, jadi sekarang saya tegaskan ya Rasulullah, gitu ya, bahwa saya gitu ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, saya tidak punya alasan. Nah, saya tidak punya alasan untuk tidak berangkat. Nah, gitu ya. Saya tidak punya alasan untuk tidak berangkat. Nah, begitu ya. Baik. Dan saya jelaskan saya bisa berangkat, gitu ya, tapi saya tidak mau berangkat. Alasannya tidak ada alasannya. Gitu ya. Apa alasannya? Tidak ada. Bisa berangkat atau tidak berangkat. Kata Salam, amma hadza faqad sadaqah. Ini tidak bohong, ini benar ini. Nah, faqum, ya sudah, kamu pergi sampai Allah Taala memutuskan. Nah, saya waktu pergi katanya Bani Salimah, ada apa? Gitu ya. Kamu ngomong jelas itu, gitu ya. Gitu ya. Ma alimnaka kunta aznab dzamban. Kamu itu setahu kami tidak pernah berdosa. Buat apa? Gitu ya. Buat apa kamu? Dan kamu bisa, gitu ya. Kamu kenapa? Gitu ya. Kok tidak minta udzur kepada Rasulullah SAW? Nah, gitu ya. Selalu mereka itu berkata, baik. Lalu saya bertanya, apakah ada sama saya seorang lain? Iya, ada 2 orang. Ada 2 orang yang lainnya bersama saya. Siapa mereka itu? Murarah, gitu ya. Ada 2 orang, gitu ya, bersama saya. Murarah, gitu ya. Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Murarah dan Hilal itu saja. Mereka 2 orang yang tadi yang saya sebutkan, Murarah dan Hilal, ikut perang Badar loh ya. Nah, saya tidak ikut, 2 orang itu ikut loh ya. Saya tidak ikut, 2 orang itu ikut. Nah, ini istimewa berarti. Nah, saya tidak ikut, 2 orang itu ikut perang Badar. Baik. Lalu setelah itu keputusan bahwa Nabi SAW melarang semua kaum muslimin berbicara kepada 3 orang ini. Nah, gitu ya. Maka orang-orang mulai menjauhi saya. Nah, gitu ya. Keadaan ini seperti keadaan yang tidak pernah saya ketahui. Nah, gitu ya. Suasana yang biasanya menyambut saya sekarang semuanya tidak menyambut saya. Sesuatu yang tidak seperti asing buat saya lah. Kalau kita masuk ke suatu tempat yang tidak nyapa kita kan biasa itu, tempat asing, gitu ya. Tapi kalau tempat yang biasa saya hidup padanya pasti semuanya menyapa saya. Ini tidak ada yang menyapa saya. Nah, gitu ya. Itu terjadi nanti sampai 50 hari. Nah, gitu ya. Di mana kedua orang teman saya itu di rumah saja, tidak keluar, hanya menangis. Kalau saya keluar, saya ke pasar, saya sholat, gitu ya. Tapi tidak ada yang menyapa saya. Nah, begitu ya.
Nabi pun tidak berani melihat saya. Begitu ya, Nabi tidak berani melihat saya. Kalau saya lihat beliau, beliau tidak mau lihat saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Lalu kemudian Abu Qatadah, sepupu saya, ya Abu Qatadah, kamu kok tidak menyapa saya? Gitu ya. Tidak berani Abu Qatadah menyapa saya. Saya menangis di situ. Gitu ya. Lalu 40 hari, gitu ya, ada utusan Rasulullah SAW menyatakan bahwa kamu tidak boleh berhubungan dengan istrimu. Maka saya minta istri saya kembali ke rumahnya. Adapun teman saya itu, gitu ya, teman saya itu memang mereka sudah tua, mereka harus dirawat oleh istri mereka. Adapun saya masih muda, saya butuh pada istri saya, gitu ya. Tapi sudah biarkan, sehingga dia sendirian di rumah, begitu ya. Sehingga dia sendirian di rumah. Bahkan ada utusan dari Ghazwan kalau tidak salah, seorang raja dari luar Madinah yang kenal dengan dia mengatakan, kamu ketemu saya di sini, saya ajak ngomong. Kalau di tempatmu tidak bisa ngomong, saya ajak ngomong. Ini cobaan lagi katanya dia. Ini cobaan ini. Gitu ya, saya diundang ke tempat yang saya bisa ngomong. Undang. Gitu ya. Saya tetap konsisten di sini untuk tetap, gitu ya, menjalani hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang tobat. Orang tobat itu orang yang konsisten menjalani hukumannya. Baik. Dan pada hari ke-50, gitu ya. Pada hari ke-50, saya ulangi lagi yang tadi itu. Orang itu masuk pasar dan tanya, mana Abka bin Malik? Gitu. Dia ngomong, ini orangnya. Suratnya dibaca, dia dari Ghassan, Malik dari Ghassan, Raja Ghassan. Saya baca, dia bisa baca emang. Gitu ya. Kalau teman udah saya ngomong, saya jangan ngomong. Enggak. Ya. Saya tidak mau. Baik. Waktu lalu kemudian setelah 50 hari, gitu ya, ada suara. Pada waktu sholat subuh ada suara. Ya, kata, ya Ka'ab bin Malik, abshirlah. Saat itu saya tahu saya diampuni, langsung saya sujud syukur. Saya lalu masuk masjid dan Talha bin Ubaidillah, lihat. Talha bin Ubaidillah ini tokohnya Ansor. Begitu ya. Lalu dia berdiri langsung merangkul, gitu ya, merangkul Ka'ab bin Malik. Ini konstituennya ini. Gitu ya, ini konstituennya disambut sama dia. Dia tokoh lah, Talha bin Ubaidillah tokoh lah. Ini tokoh. Tokoh itu bukan duduk saja naik Alphard yang diurusi orang yang jalan kaki. Tidak bisa lah. Tokoh itu mesti menyatu dengan rakyat jiwanya lah. Begitu dia melihat ada anggotanya diampuni, yang pertama kali berdiri dia, bukan dablek duduk gini saja. Kan saya tokoh tuh. Yang berdiri dia, dia tokoh, saya tokoh, Syarif lah. Gitu loh. Tokoh itu responsif. Yang berdiri hanya dia, maka Ka'ab bin Malik tidak akan melupakan itu. Gitu ya. Lalu ketemu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dari kamu pada Allah Ta'ala, ini dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Baik, absyir, gitu ya, absyir, gitu ya, bergembiralah pada hari, gitu ya, seperti hari yang lebih baik, hari yang sama saat engkau dilahirkan oleh ibumu. Artinya dia dilahirkan hari itu hari yang terbaik, hari keluarnya seseorang dari perut ibunya dalam keadaan suci dari dosa. Dan sekarang ini, gitu ya, ya Rasulullah, sebagai bentuk taubat saya akan serahkan seluruh harta saya kepada engkau ya Rasulullah. Ini tobat namanya. Begitu ya, bukan tobat tapi bawa buku tabungan lah, baca percuma. Begitu ya, ATM-nya masih ada, percuma. Begitu ya, tangis-tangisan, tidak perlu tangis-tangisan. Begitu tobat, uangnya keluar lah, kan enak kalau punya orang semacam itu. Tobat, uangnya keluar. Setiap hari tobat keluar terus uangnya, enak. Kalau tidak pakai tobat, oh saya tidak berdosa kok lah, ya repot. Bertobat uangnya dikeluarkan, jangan sebagian saja lah. Ini tobat namanya lah. Begitu ya. Dan ya Rasulullah, innama najanillahu bisidqi ya Allah. Ya Rasulullah, Allah telah menyelamatkan saya dengan as-sidq, tidak bohong, berkata benar.
Wa inna min taubati alla uhaditsa illa sidqan ma baqait. Di antara taubat saya adalah saya selalu berkata jujur loh. Begitu ya. Perbaikan itu dari kalau ngomong yang jujur. Dari mana ngomong jujur? Hati yang lurus. Hati yang lurus dari mana? Dari ilmu. Kalau saya bohong, tidak ada gunanya lah. Itu ilmu namanya. Gitu ya. Saya bohong, tidak ada gunanya. Kan dia jelas ngomongnya tadi. Gitu ya. Percuma ya Rasulullah. Kalau saya mau bohong, saya bisa bohong kok, tapi tidak ada gunanya. Kalau saya berbohong pada kamu bela saya, nanti kamu yang dimurkai Subhanahu wa taala. Ini. Jadi orang itu mesti konsisten, tidak ada gunanya berbohong itu. Katakan yang benar, kebenar. Tetapi memang orang berkata benar itu bukti orang itu kuat. Kalau orang itu sudah bohong, orang itu lemah berarti. Begitu ya. Kalau kita kepingin tahu orang itu kuat atau tidak, dia bohong atau tidak. Kalau dia sudah bohong, orang lemah ini. Kalau orang kuat, berkata benar dia. Ini begini. Lah, itu yang perlu menjadi darah daging kita. Jangan kita membiasakan diri kita berbohong, karena itu sama dengan menghancurkan diri kita sendiri. Bukan menguatkan, malah menghancurkan diri kita sendiri, menambah kehinaan. Dan sebenarnya dosa itu ya bukti dari kebohongan, gitu ya. Sudah tahu dilihat Allah Taala, pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu Allah Taala melihat dia. Itu bohong namanya. Dia bisa berbuat baik, dia mau berbuat baik, itu bohong namanya. Itu bohong. Kalau Anda memang berkualitas, kebaikannya sekian. Jangan kualitasnya segini, kebaikannya segini loh. Turun levelnya. Kalau Anda punya level tinggi, ini loh kebaikannya lah. Begitu ya, sama dengan ada orang uangnya puluhan miliar, beli mobil 200 juta loh Pak. Anda jangan beli mobil ini, Anda beli yang 1 miliar Pak lah. Sama levelnya lah. Begitu ya. Jadi kita tunjukkan diri kita itu dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita memang levelnya tinggi, ya, dan orang yang levelnya paling tinggi itu para nabi, para rasul, kemudian para ulama. Kalau memang dia baik, ditunjukkan seperti Ibn Katsir, nulis tafsir, muhaddis, Bukhari Muslim, nulis muhaddis lah. Memang menunjukkan levelnya segitu lah. Bukan lalu ikut-ikutan cari dunia. Itu orang yang levelnya level duniawi, bukan level akhirat lah, rendah. Tapi kalau orang levelnya tinggi, enggak, saya cari akhirat. Itu levelnya di situ memang. Begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali shalli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala tabarak ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.